Widyana dengan NIM 20240111030.007. Jadi teman-teman, di sini saya mengambil judul proposal yaitu penguatan karakter moderat mahasiswa melalui pembelajaran pendidikan Pancasila menyapa guna membangun spirit kebangsaan. Alasan saya mengambil judul ini yang pertama yaitu kondisi sosial saat ini, yang dimana Indonesia ini sebagai negara multikultural sedang menghadapi tantangan radikalisme, intoleransi, dan polarisasi. Mahasiswa juga sebagai generasi muda harus memiliki karakter yang moderat agar mampu menjaga persatuan dalam perbedaan. Yang kedua ada pentingnya pendidikan Pancasila, yang dimana pendidikan Pancasila merupakan sarana strategis untuk menanamkan nilai-nilai dasar kebangsaan seperti toleransi, gotong royong, dan cinta tanah air. Melalui program Pancasila Menyapa, nilai-nilai ini dapat ditanamkan secara kontekstual dan relevan. Yang ketiga ada peran mahasiswa sebagai agen perubahan. Mahasiswa bukan hanya peserta didik, tetapi juga agen perubahan. Maka penting bagi mereka memiliki karakter moderat, yaitu sikap yang seimbang, terbuka, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, ada spirit kebangsaan sebagai tujuan utama. Dengan karakter moderat yang diperkuat melalui pendidikan Pancasila, diharapkan juga mahasiswa ini memiliki semangat kebangsaan atau national spirit yang kuat demi keutuhan NKRI. Terus yang kelima ada relevan dengan kurikulum dan nilai akademik, yang dimana judul ini juga selaras dengan mata kuliah pendidikan Pancasila dan penguatan karakter yang sering menjadi tema penting dalam pendidikan tinggi saat ini. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana pembelajaran Pancasila Menyapa dapat diterapkan secara efektif dalam rangka membangun karakter moderat di kalangan mahasiswa. Yang kedua, apakah pendidikan Pancasila dapat meningkatkan penguatan karakter mahasiswa? Dan yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran pendidikan Pancasila dalam penguatan karakter mahasiswa? Nah, adapun juga tujuannya. Yang pertama, menganalisis penerapan pembelajaran Pancasila Menyapa. Yang kedua, mengetahui pengaruhnya terhadap penguatan karakter. Dan yang ketiga, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor pendukung. Selanjutnya ada metode penelitian. Nah, proposal ini menggunakan metode studi kepustakaan atau literatur, yang dimana penulis menganalisis konsep-konsep dasar pendidikan karakter dan moderasi dari berbagai sumber buku, jurnal, dan dokumen ilmiah. Tidak menyajikan data lapangan, wawancara, atau kuesioner, sehingga tidak menggunakan metode kuantitatif maupun kualitatif lapangan. Selanjutnya teman-teman kita akan masuk ke pembahasan. Pembahasan pertama itu pembelajaran Pancasila Menyapa dapat diterapkan secara efektif dalam rangka membangun karakter moderat di kalangan mahasiswa. Pembelajaran Pancasila Menyapa dapat diterapkan secara efektif dengan pendekatan yang pertama humanis dan dialogis, yaitu mengedepankan diskusi, musyawarah, dan refleksi moral agar mahasiswa benar-benar memahami nilai-nilai Pancasila secara kontekstual. Yang kedua, kontekstual dan aplikatif, yang dimana dihubungkan dengan realitas kehidupan mahasiswa seperti kasus intoleransi, radikalisme, dan isu-isu sosial yang aktual. Dan yang ketiga ada integratif, yang dimana integratif ini yaitu nilai Pancasila diintegrasikan dalam seluruh mata kuliah dan kegiatan kampus. Dan yang keempat yaitu berbasis keteladanan, yang dimana dosen dan sivitas akademik menjadi role model dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya yang kelima yaitu menggunakan media digital, yang dimana materi dikemas dengan konten-konten kreatif seperti video, podcast, infografis agar lebih menarik dan mudah diserap. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu pendidikan Pancasila dapat meningkatkan penguatan karakter mahasiswa. Pendidikan Pancasila bukan hanya menyampaikan teori, tetapi juga dapat
Yang pertama, dapat menanamkan nilai moral dan kebangsaan seperti toleransi, demokrasi, gotong royong, dan keadilan sosial. Dan yang kedua, yaitu membentuk karakter moderat, yaitu berpikir kritis, terbuka terhadap perbedaan, cinta damai, dan menolak ekstremisme. Dan yang ketiga, yaitu mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan sosial, akademik, dan kebangsaan sebagai wujud aktualisasi nilai Pancasila. Nah, jika dilakukan secara konsisten dan sistematis, pendidikan Pancasila akan membentuk mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berintegritas dan berjiwa nasionalisme. Nah, selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran yang pendidikan Pancasila dalam penguatan karakter mahasiswa. Yang dimana yang pertama yaitu dosen, dimana dosen ini harus memiliki kompetensi pedagogik dan moral dosen sangat menentukan. Dosen juga harus menjadi fasilitator nilai, bukan hanya pengajar teori. Keteladanan dosen juga menjadi pembelajaran yang paling efektif. Yang kedua ada mahasiswa. Mahasiswa juga harus memotivasi minat dan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya nilai Pancasila. Kesiapan mahasiswa untuk aktif dalam pembelajaran partisipatif. Dan yang ketiga yaitu lingkungan kampus, yang dimana lingkungan kampus ini yaitu budaya kampus yang mendukung toleransi, dialog, dan nasionalisme. Adanya kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi kemahasiswaan yang menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Dan selanjutnya yang keempat yaitu kurikulum. Kurikulum ini harus adaptif dan menyatu dengan nilai karakter, tidak bersifat indoktrinasi tetapi mendorong eksplorasi nilai dan penerapannya. Nah, selanjutnya teman-teman saya akan menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib tempuh di perguruan tinggi ini memiliki peran penting dalam penguatan karakter mahasiswa. Oleh karenanya, pelaksanaan pembelajaran pendidikan Pancasila ini perlu ditingkatkan dalam hal penggunaan model pembelajaran dan media pembelajaran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembelajaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, antaranya yaitu faktor dosen, mahasiswa, materi pembelajaran, sarana prasarana, dan lingkungan pembelajaran. Oleh karena itu, sebagai para pengelola perguruan tinggi, baik yayasan, rektorat, dekanat, dan program studi, untuk menyikapi secara bijaksana demi terwujudnya pembelajaran yang baik yang menghasilkan mahasiswa yang berkarakter. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun yang tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.